karena beliau ini adalah pelatih, mantan juga pemain, yang tahu. Saya pikir kalau pemain, persiapan dan sebagainya terkait juga dengan Liga 1 yang lanjut di satu berhome base di luar Makassar, artinya ke Jogja gitu Pak Sam ya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika itu dilakukan? Maksudnya para pemain, pelatih, mungkin ada gambaran atau bayangan-bayangan pengalaman yang pernah dilalami Pak Sam. Saya persilahkan Pak Sam. Ya, makasih ya. Ya. Nah ini dampak dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Memaksa kita bertemu melalui virtual. Kemudian hal-hal yang kita mau bicarakan ini kan memang semua terkait, ya kan? Yeah. Karena pandemi ini, saya rasa semua cabang olahraga berdampak. Nah, kebetulan saya di KONI di bagian BIMPRES, pembinaan prestasi. Jadi ada 43 cabang olahraga yang kita akan persiapkan ke Papua, ini berdampak seperti ini. Oleh karena itu, sebelum saya masuk bagaimana persiapan tim, kemudian bagaimana masuk, ini ada hal-hal yang mungkin ingin saya sampaikan, tapi bukan berarti saya pesimis. Karena tidak mungkin federasi mau menjalankan kompetisi ini kalau tidak menghitung segala aspek yang akan terjadi. Misalnya, apakah keseriusan PSSI ini sesuai yang dikatakan tadi Pak Sule, bahwa ini harus berjalan mulai 1 Oktober. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen kan tentu dalam hal bagaimana menjalankan kompetisi ini, bukan semata-mata bagaimana hanya membuat tim, tapi dia juga kan perlu mencari dana untuk bagaimana kelanjutan daripada tim ini. Iya, betul. Ya kan? Kemudian yang ketiga, pandemi ini kan kita tidak tahu kapan mau berakhir. Iya, betul. Kita tidak bisa membaca. Nah, oleh karena itu, yang pertama mungkin dulu, PSSI ini apa sih yang ingin dicapai dalam hal bagaimana menjalankan kompetisi ini dalam kondisi seperti ini? Misalnya, manajemen itu dalam hal sponsor, pasti sponsor ini agak tanda kutip ragu-ragu dia ini bagaimana ikut dalam bagaimana berkontribusi kepada tim. Itu yang pertama. Kedua, pandemi ini kita tidak tahu apakah akan menurun, landai atau naik. Dan ini terkait dengan pemerintah. Nah, saya kasih contoh, kalau misalnya sementara berjalan 2 kali pertandingan atau 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ada keputusan pemerintah mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjut. Ini kan jadi problem juga kan? Nah ini harus benar-benar kita harus antisipasi. Kemudian yang ketiga, tadi terkait bahwa kalau kompetisi ini jalan, maka akan berakhir pada bulan Februari. Betul, 28 Februari. Sementara kalau saya tidak salah, saya juga pernah ikut AFC dulu, PSN, itu kalau saya tidak salah, Januari itu sudah dimulai. Nah, sudah ada ini, ya, harus sudah ada didaftarkan. Ya. Belum ada klasemen yang jelas di situ, kemudian kita kompetisi kita masih berjalan. Nah ini perlu semua kita harus pikirkan bersama. Jadi yang pertama masalah, saya rasa PSN pasti sudah siap masalah komitmen terhadap pemainnya kan, tentang keuangan dan sponsor apa segala pasti sudah siap kan. Tapi ini kan kita menjaga kemungkinan-kemungkinan. Siapa tahu sementara berjalan terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Ini kan problem juga buat manajemen, kasihan kan? Iya. Nah, ya. Yang kedua itu pandemi ini kita kan tidak tahu kapan akan berakhir. Tiba-tiba ada keputusan, kalau pemerintah yang putuskan, pasti semua berhenti, ya kan? Ini yang saya ingin tahu, saya belum jelas. Kemudian
bagaimana sistemnya kalau kompetisi berakhir Februari, kemudian AFC itu Januari sudah jalan kan? Nah ini yang perlu ini. Terkait dengan bagaimana kesiapan tim, apalagi sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, ada berapa bulan ini sebelum masuk kompetisi? 6 bulan mungkin. 6 Ya, bulan, 6 bulan. sekitar 6 bulan. Ya. Ini masih ada waktu, Karena saya bekas pelatih, mungkin ada hal-hal yang kita ingin capai dalam satu tim, bahwa tim itu dibuat by design, ya kan? Dengan kualitas secara individu maupun apa yang kita ingin capai. Saya hanya melihat di sini bahwa di era pandemi ini secara kelompok itu kan belum bisa terlalu sering begitu. Karena ini ditakutkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita sebagai pelatih dalam hal menyusun program ke depan itu kan pasti ada persiapan umum, ada persiapan khusus, ada prakompetisi. Nah, jadwal-jadwal ini kita harus tahu. Karena kita itu pelatih dalam hal bagaimana merancang satu tim, kita harus tahu apa program mingguannya apa, ya kan, kayak mikro, kemudian makronya apa. Nah, makronya ini kan sampai di 5 bulan, 4 bulan kan. Ini harus ditahu, apalagi sistem kompetisi ini kan tidak seperti yang biasanya kan. Iya. Dulu kan ya ada yang langsung ke mana? Ke Papua, ke Surabaya, kembali lagi. Nah ini harus ditata betul. Bagaimana periodisasi. Karena kompetisi itu adalah kebiasaan kita melatih, kebiasaan kita membuat program makro, mikro, kemudian periodisasi sesuai dengan kompetisi yang mau dilakukan. Sehingga di dalam pertandingan, ala bisa karena biasa, terhadap bagaimana program-program yang kita mau capai. Ya, ini harus ditahu, seperti tadi dikatakan bahwa 3 hari bermain lagi, 3 hari bermain lagi. Ini mau tahu di mana dia punya peak performance-nya per minggu. Hari apa yang dia mau main. Nah, saya rasa pelatih udah tahu ini kan, bagaimana membuat itu. Karena kalau kita misalnya jadwalkan peak-nya atau yang ingin dicapai hari Senin, kemudian pertandingannya hari Rabu, nah itu kebiasaan ini kan pasti akan berubah dalam sistem bagaimana manusia atau tim dalam bermain. Nah, ini pengalaman saya dulu, saya harus tahu itu jadwal-jadwalnya supaya nanti pelatih jangan bingung dalam hal bagaimana menyusun program-program seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa PSM itu auranya, kemudian motivasinya tinggi itu ketika dia bermain di stadion Matwang. Dia bermain di depan publiknya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa PSM itu tidak terlepas dari budaya, etika, kemudian karakter, dan atmosfer daripada penonton ini. Nah ini harus kita jaga semua ini. Karena otomatis pas dibantu di sana, pasti tidak beda kalau dia masuk di stadion Matwang. Nah ini yang kita harus antisipasi. Nah sebelum jalan ini, saya hanya memberikan gambaran sedikit. Bahwa PSM itu seperti yang saya sebutkan tadi, aura dan atmosfernya dan semangatnya itu ada di Stadion Matwangin, ada di Makassar, ada di Sulawesi Selatan. Saya kasih contoh. Ketika kompetisi 2019, PSM main di luar ada 17 kali, ya kan? Iya. Nah, ada 15 kali, kalau saya tidak salah, kalah dan 2 kali draw. Nah ini harus diantisipasi nih, jangan terulang lagi. Karena kapan terulang ini, mudah-mudahan kompetisi ini tidak ada degradasi, tidak ada ini kan. Nah, karena musimnya ini musim pandemi, karena ini kan dadakan. Nah, saya juga tidak tahu ini arahnya PSSI mau kemana ini, dia punya kompetisi kan. Nah,
kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terjadi sesuatu, ya itu pasti kan akan repot kita kan, repot manajemen, kasihan manajemen. Itu yang seperti saya katakan tadi, masalah keuangan, masalah kesiapan tim, kemudian pemasukan kan juga susah kalau dibantu di sana kan. Nah ini penonton, tidak ada penonton memang Pak Sam. Tidak ada penonton. Ini saya minta juga Pak Sule kasih gambaran di mana kasihan nilai plusnya itu PSM sebagai manajemen. Karena kita ini pelatih dulu, kita di samping kita bagaimana membuat taktik strategi tim juga, secara motivasi kita harus tahu juga bagaimana faktor-faktor ekonomi yang seperti ini kan. Kemudian yang selanjutnya, karena ini kompetisi, saya tidak tahu apakah dadakan ini atau bagaimana, karena antara ada iya atau tidak. Pastikan dalam kompetisi kan kita harus mau maksimal. Ya kan? Harus maksimal, pemain harus maksimal, pelatih maksimal. Kemudian kompetisi itu ada nilai yang kita lihat kan. Saya percaya bahwa PSM itu secara kualitas tim, saya tidak ragukan artinya tim itu ada kualitas bagaimana pemainnya, kualitas bagaimana pelatihnya, kualitas bagaimana cara bermainnya, itu pasti sudah dia kuasai semua. Kemudian yang kedua, jiwa kompetitifnya. Ini jiwa kompetitif ini yang kita lain. Kita takut nanti, ya mudah-mudahan tidak. Insya Allah tidak Pak Sam. Alasan-alasan pemain kan bervariasi kan. Wah, kita ini begini nih, kita begini, persiapan kurang bagus, gaji tidak ini apa. Ini tidak boleh ada seperti ini. Ini harus ditekan dari awal. Supaya pemain itu jangan ada bahasa-bahasa yang bisa menurunkan semangat dan motivasinya. Yang ketiga, etika seperti ini jangan nanti berjalan ada hal-hal yang kita tidak inginkan langsung disalahkan keadaan. Nah ini yang harus dijaga benar ini sebagai tim yang memang punya reputasi dan punya kualitas dan memang sangat dibanggakan ini, itu kita harus jaga ini. Karena meskipun pemain profesional bagaimana, kalau kondisinya dia bisa salahkan keadaan, bisa dia salahkan kondisi, dia bisa macam-macam. Padahal ini tujuan daripada kompetisi ini adalah bagaimana prestasi. Seperti kita ketahui bahwa target PSM itu adalah target juara ya. Tidak pernah punya target yang bukan yang hebat, pasti hebat. Oleh karena itu sampai sekarang PSM itu masih selalu bertengger di atas Pak Sam ya. Klasemen nasional yang sangat menggembirakan. Nah ini harus dijaga benar ini. Karena kita pun, saya juga meskipun saya tidak ke lapangan, tidak ini, tapi kalau PSM itu main, saya selalu ditanya. Saya bagaimana PSM ini? Meskipun saya ke pengantin, itu yang ditanya, kenapa PSM begini? Saya kemana, pasti ditanya. Mungkin sudah melekat Pak Sam. Nah, hal-hal begini juga biasa membuat gelisah saya. Kegelisahan ini yang perlu saya kemukakan, tapi hanya melalui teman-teman saya seperti Pak Sule biasa di warung kopi. Dan ini kan bicara lepas saja. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bagaimana konsekuensi seperti sebutkan tadi, seperti manajemen tentang bagaimana pendanaannya, kasihan karena ini tidak ada penonton. Nah, di mana sumbernya ini? Karena ini kan mengurus bola itu tidak ada yang untung, yang ada rumah, ya kan? Apalagi ini tidak ada penonton. Nah, mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa keuntungannya itu apa? Mungkin dari sponsor, mungkin dia aksi apa segala kan? Nah, ini kan harus ini. Kemudian kita harus tahu juga bahwa kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tiba-tiba PSSI atau BNPB katakan bahwa ini tidak bisa lanjut ini karena ini kan jadi problem ini. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita perlu mengantisipasi semua hal yang seperti ini. Nah, ini mungkin yang
yang ingin saya jelaskan, ingin saya sampaikan. Semoga apa di pikiran-pikiran kita tentang bagaimana nanti ke depan itu tidak terjadi, dan tentu kita berharap PSM itu selalu ada di puncak klasemen dan Amin. membawa nama kita untuk bagaimana selalu menjadi trademark. Iya. Artinya kita punya logo PSM itu di mana-mana, biar kita tidak pakai begini orang tahu bahwa PSM kan. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya jangan nanti ada bahasa nanti ini belum, karena ini kan pandemi, jadi dia saja enggak boleh ada bahasa begitu. Nah, saya katakan tadi jiwa kompetitifnya harus dijaga. Karena kita adalah tim yang profesional. Orang profesional tidak pernah ada keluhan. Ya kan? Kapan kau masuk di arenanya, kau harus junjung tinggi itu nilai-nilai profesional. Jiwa kompetitif, punya etika, dan punya kualitas. Nah, itulah yang dijual. Nah, manajemen ini betul-betul saya kasihan kalau misalnya meskipun Pak Abdi ini punya dana yang cukup untuk bagaimana ini, tapi kan kita tidak tahu sedangkan biasa main di stadion, angin, penonton penuh apa segala, dengan konsekuensi penontonnya banyak, tapi tetap juga kan kadang-kala ada keluhan, apalagi ini main di Bantul, jauh dari ini, biaya operasional di sana, kemudian tanpa penonton, operasionalnya ini perlu kita ini. Bagaimana caranya kita bisa bantu, ya kan? Mungkin itu dulu yang pertama. Oke, kayaknya Om Sule tadi dari Pak Sam bisa ditanggapi nih terkait dengan kejelasan kompetisi bahwa kan memang tidak ada penonton, ya.